Nah, gitu loh yang negatif. Ya. Ini yang harus betul-betul diperketat. Itu kan makanya kan juga kita yang saya katakan kemarin itu bahwa seseorang akan menduduki jabatan Kapolsek, Kapolres harus di-assessment. Perubahan suatu jabatan ke jabatan lain harus di-assessment. Selama lagi. ini ada assessmentnya tidak, Pak? Ada assessment tapi tidak jalan. Ada assessment tapi tidak jalan, itu maksudnya gimana, Pak? Ini assessment. Saya ini kan orang asesor pertama di Mabes Polri. Oh. Jadi kita assessment ini yang mutasi lain. Oh, kok bisa jadi begitu, tidak Pak? tidak jadi pedoman. Kadang-kadang kan asesor ini ya kita lagi assessment sudah keluar lagi mutasi yang baru. Tidak mempedomani hasil asesmen kita. Karena kan masih terjadi titipan-titipan siapa Jadi titipan-titipan itu bukan hanya pas masuk, tapi selama berjalan dan bagaimana antara jabatan naik lagi ke jabatan itu selalu ada titipan-titipan ya, Pak ya? Iya, harusnya kan berdasarkan kompetensi. Iya. Berdasarkan asesmen. Karena asesmen itu kan multi tools, multi asesor. Oke, dalam bayangan Pak Safarudin, kalau dulu saja Bapak sudah melakukan assessment tapi kemudian tidak dijadikan pedoman dalam memutasi, ke depannya di Undang-Undang Polri harus ada apa, Pak? Harus ada di situ menegaskan bahwa mutasi ini harus berdasarkan kompetensi, berdasarkan asesmen. Dan gitu siapa loh. yang bisa memastikan bahwa itu berdasarkan asesmen, karena itu kan sangat internal, Pak? Oh itu asesmen yang ada itu kan multi tools. Banyak sekali alat-alat untuk mengukur orang dan asesornya juga banyak. Jadi tidak bisa berkompromi di situ. Tidak bisa Nah, sebetulnya bukan ini. Pimpinan Polri yang harus mempedomani ini. Mbak kan juga sudah melihat, oh ya, mutasi Polri itu orangnya itu juga yang mutasi. Cuma 6 bulan di situ mutasi lagi. Ada yang 9 tahun di pusdik segala macam nggak pernah dipindah-pindah. Iya. Ini kan karena tidak dilakukan asesmen. Nah, asesmen ini juga harus terbuka. Ketika semuanya calon Kapolda ada 38. Siapa yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan, masa jabatan segala macam, silakan daftar. Kita asesmen. Kapolres juga begitu. Jadi ini harapannya jadi terbuka. Terbuka, Mbak. Dan ini kalau berjalan dengan baik. Saya ini kan pernah kepala Biro Personil di Jawa Timur. Pada waktu saya perbaiki itu kan. Terus ada asesmen ini. Saya ikut. Karena selama ini saya lihat personil itu tidak ada pedoman yang jelas untuk memutasikan orang. Orang nanya, waktu Karopers memutasikan orang, bagaimana caranya? Ya siapa yang sering datang ke saya, itu saya mutasikan. Itu yang saya kenal. Tapi kan tidak boleh begitu. Iya. Artinya siapa yang kita kenal, siapa yang kita senengin, itu dia tidak boleh. Nah itulah yang sebetulnya merusak citra Polri. Karena orang yang tidak kompeten duduk di jabatan itu. Baik, saya tertarik kata-kata Pak Safarudin tadi mengatakan bahwa ini kan kembali lagi ke pimpinan ya, Pak ya. Saya ingin kita sama-sama menyimak pernyataan dari Kapolri kemarin di Komisi 3 DPR soal bagaimana penolakan dia terhadap wacana Polri harus di bawah kementerian. Kita akan simak bersama-sama. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Ini menyala nih Pak Kapolri. Benar. Oke Pak, kita sudah sama-sama simak Pak Safarudin. Saya tuh sepanjang Pak Listio Sigit menjadi Kapolri sudah pernah melihat dia melewati berbagai krisis. Kita sudah melihat ya Pak ya bagaimana dia melewati krisis Sambo. Tidak pernah saya melihat Pak Listio seemosional ini. Bilang bahwa lebih baik jadi petani
daripada Polri berada di bawah kementerian. Kemudian dia menegaskan bahwa ini melemahkan institusi, negara dan presiden. Dan yang menarik ya Pak ya, di bagian akhir menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperjuangkan ini. Bagaimana kita membaca statement ini Pak Safarudin? Ya, artinya Pak Listio Sigit itu kan sudah merasakan bagaimana sih Polri di bawah presiden ini kan lebih gampang presiden memerintahkan kepada Kapolri kalau ada hal-hal yang diperlukan untuk kehadiran Polri gitu ya. Kalaupun juga ada suatu kesalahan-kesalahan, presiden bisa langsung melakukan perbaikan-perbaikan, menegur kepada Kapolri, itu ya, mengingatkan kepada Kapolri supaya ada perbaikan-perbaikan di tubuh Polri. Itu mungkin Pak Sigit yang dirasakan oleh Pak Sigit sehingga mungkin ada wacana. Yaudah Pak Sigit aja jadi Menteri kepolisian. Itu benar ya, ada wacana seperti itu ya Pak? Ya mungkin saya kan tidak tahu. Mungkin kalau kita lihat statementnya tadi, mungkin ada itu. Tapi Pak Listio Sigit tidak mau hanya mengejar jabatan Menteri Kepolisian, terus mengorbankan Polri ini berada di bawah kementerian. Oke, kata-kata bahwa menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperjuangkan ini kan seolah-olah kalau ya Pak ya, saya membayangkan kalau nanti presiden memilih bahwa polisi memang harus berada di bawah Kemendagri misalnya. Apakah ini artinya pemberontakan dari Pak Listio dan jajaran institusi kepolisian? Ya enggak. Ya nggak bakalan ada unjuk rasa, namanya polisi unjuk rasa. Selama ini kan kita tidak pernah namanya polisi itu unjuk rasa karena sistemnya sistem komando. Tapi kan ini statement ini belum terjadi. Okay. Saking kalau saya mau saking pinginnya Pak Listio Sigit itu tetap di bawah presiden. Ya itulah kira-kira keluar statement itu. Seperti itu. Tapi Bapak ada di sana pada waktu itu. Bapak menangkap emosinya seperti apa waktu itu Pak? Ya, saya sih tidak terlalu melihat seperti apa emosinya. Saya tidak memperhatikan itu. Cuman kalau saya lihat itulah kira-kira bagaimana supaya kita ini betul-betul menjaga supaya Polri itu tetap di bawah langsung presiden, karena kan memang wacana itu kan sudah berkembang di luar. Kalau menjawab kritik bahwa kalau di bawah presiden ada kekhawatiran bahwa polisi itu akan jadi alat politiknya presiden untuk menekan lawan politik ataupun untuk menekan kritik-kritik masyarakat yang tidak suka terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Ini menurut Bapak harus dijawab juga tidakkah dengan apa yang harus diformulasikan dalam Undang-Undang Polri yang akan datang? Iya, jadi menteri itu kan diangkat oleh presiden. Dan bisa saja itu adalah salah satu partai politik yang dulu jadi menteri kepolisian. Bagaimana kira-kira gonjang-ganjingnya? Kalau satu partainya melanggar aturan, mau diproses oleh polisi, terus menterinya dari partai yang sama. Jadi polisi akan ditarik ke sana kemari oleh kepentingan politik loh. Bukan, maksud saya begini Pak, kritik selama ini ketika Polri itu ada di bawah presiden, Polri ini bisa jadi alat presiden untuk menekan lawan politik atau menekan masyarakat sipil yang mengkritik. Ini kan juga harus kemudian diselesaikan problem bahwa Polri di bawah lembaga kepresidenan atau di bawah presiden langsung itu kemudian bisa jadi semacam alat pentungan lah Pak untuk yang presiden tidak suka. Iya kan. Mungkin kita lihat kemarin praktek tahun 2024. Iya, kita melihat ini kan. Artinya diakui memang terjadi kan ya Pak? Ya, artinya itu kan yang harus diperbaiki kan perilaku presiden. Lagi-lagi kita harus ke pemimpinnya. Iya dong. Harus itu. Kalau sebetulnya
seorang presiden sudah menggunakan polisi ini sebagai alat politik, saya kira semua orang teriak. Dan itu terjadi. Semua orang teriak bahwa Anda salah. Ya, makanya kan sebetulnya di Undang-Undang Kepolisian nomor 2 sudah ada juga. Sudah ada, iya. Ya, tidak boleh melakukan politik praktis itu ya. Tapi itu kan semuanya dilanggar. Iya, semua dan di atas kertas ya. Dan Mbak tahu kan bagaimana secara keseluruhan, mulai dari Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Tetapi kan itu diterima oleh resikonya dengan protes-protes dari berbagai kalangan. Iya. Saya kira ke depan di undang-undang kepolisian juga nanti dalam pembahasannya akan lebih dipertajam di situ. Oke, baik, kita break lagi Pak untuk jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami masih akan kembali usai jeda.